Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Saya lihat suasananya cerah, mudah-mudahan secerah hati kita, secerah suasana batin kita. Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita menterapi diri kita di saat kita dalam keadaan sedih. Nah, teramat sangat sedih ya, bukan sedih biasa tapi teramat sangat sedih. Nah, sedih ini adalah reaksi alami dari situasi yang dihadapi seseorang, sebagaimana bahagia juga adalah reaksi yang sangat alami dihadapi oleh seseorang. Kapan seseorang itu bahagia? Misalnya ketika dia menikah, dia bahagia. Ketika dia punya anak, dia bahagia. Ketika dia jalan-jalan bersama keluarga, dia bahagia. Ketika mendapatkan promosi jabatan, dia bahagia. Ketika dia mendapatkan rezeki, dia bahagia. Nah, itu adalah reaksi alami dari berbagai peristiwa yang dia hadapi. Nah, begitu juga dengan kesedihan. Kapan seseorang itu biasanya sedih? Ketika seseorang yang dia cintai meninggal dunia. Sedih, pasti sedih. Ya, ketika sesuatu itu hilang dari dia, pasti sedih. Ketika harapannya terbengkalai, ya, tidak sesuai kenyataan dengan harapannya, dia pasti sedih. Nah, ketika dia tersakiti, dia pasti sedih. Ya, ketika ada perpisahan atau perceraian dalam kehidupan rumah tangga, dia pasti sedih. Ya, ketika anaknya sakit, dia pasti sedih. Nah, ini sebetulnya adalah reaksi alami, ya. Dan apalagi kalau kita dapat memahami dari Al-Quran, itu dikatakan oleh Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan sirna, dan apa yang di sisi Allah itu kekal abadi. Nah, penting saudara-saudaraku untuk memahami situasi kesedihan ini, sehingga kita tidak boleh larut dengan kesedihan. Ya, jangan larut dengan kesedihan. Nah, apa langkah-langkah kita agar tidak larut di dalam kesedihan? Maka yang pertama itu adalah fahami kesedihan kita. Apa yang membuat kita sedih? Kalau kita sedih karena kegagalan itu bukan berarti kiamat. Ya, jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran hidup kita untuk hidup lebih sukses ke depan. Ya, kalau kita sedih karena kematian orang yang kita cintai, itu bagian dari takdir kehidupan. Ya, yang wafat itu menjalani takdir kehidupannya, kita yang ditinggalkan juga menjalani takdir kehidupan kita dalam kondisi sedih karena kepergian mereka. Nah, ketika kita mengalami kondisi rezeki kita menurun, ya, dari yang tadinya kaya mungkin ke sederhana, itu juga harus difahami bahwa kehidupan ini kan tidak pasti. Ya, ada orang yang miskin jadi kaya, kaya jadi miskin, itu situasi yang sangat alami. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi kesedihan itu yang paling penting. Ya, jangan sampai kesedihan itu bertumpuk-tumpuk, ya, semakin berat. Akhirnya ada orang-orang tertentu yang minum antidepresi. Nah, antidepresi ini tidak boleh terlalu sering diminum karena memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik kita. Nah, sebetulnya Allah kasih cara kepada kita. Kuncinya satu, iman. Ya, kuncinya adalah pada keimanan. Ya, bagaimana kita yakin kepada Allah dan yakin kepada Al-Quran? Misalnya begini, ketika kita merasa bahwa hidup kita penuh beban, sebetulnya tidak. Itu cara pandang kita. Kenapa? Karena Allah memberikan jawaban di dalam surat Al-Baqarah 286. Allah tidak menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. Ya, jadi ketika kita masih mendapatkan ujian, karena Allah percayakan bahwa kepada kita sanggup mengemban ujian tersebut. Nah, kemudian ketika kita merasa bahwa ujian hidup ini datang silih berganti, bagaimana aku menyikapinya? Ya, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Nah, Allah kasih cara dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah 153, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, bertahan bagaimana dalam situasi yang berat tetap ibadah, tidak melakukan perbuatan maksiat, tetap kuat menghadapi cobaan ujian hidup. Nah, itu sabar. Nah, sholat itu adalah puncak kedekatan kita dengan Allah. Makanya di situ ada puncak kepasrahan diri. Ya, ada puncak ketenangan hidup di situ saat kita sholat.
Ya, makanya disitulah kita mohon kepada Allah, di mana Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu akan mengeluarkan kita dari kesedihan kita. Nah, kemudian ketika kita merasa bahwa hidup ini seperti kehilangan kehilangan pegangan. Kenapa? Karena ada perasaan orang tidak menghargai kita. Nah, pegangan kita cuma satu, Allah. Ya, karena orang lain mungkin tidak menghargai kita, mungkin melemahkan kita dan macam-macam. Jangan hiraukan itu. Kenapa? Bukan mereka yang ngasih makan kita, bukan mereka yang ngasih hidup kita. Dan bisa jadi itu cara pandang kita. Dan biarkan mereka bertanggung jawab atas kesombongan mereka kepada Allah. Ada perhitungannya. Nah, yang paling penting kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu adalah yang paling bertakwa. Jadi yang penting tingkatkan iman kita, tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, biar Allah yang mengangkat derajat kita. Nah, bagaimana kita keluar dari kesulitan hidup kita? Bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan hidup kita? Kembali lagi, bangun keyakinan kita kepada Al-Quran. Di surat At-Tolaq ayat 2 sampai ayat 4 itu bagus sekali. Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Nah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya menjadi mudah. Nah, itu yang menguatkan kita. Dan kemudian apa yang membangun optimisme dalam diri kita ketika kita kembali kepada Al-Quran? Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama kita di mana saja kita berada. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan luar biasa, orang yang sabar itu mendapatkan ampunan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, apa yang kita sedihkan kalau yang maha hebat, yang maha kaya, yang maha penguasa, yang maha menguasai, yang maha memberi rezeki, yang menciptakan kehidupan ini mengatakan bersama kita, apa yang kita sedihkan? Dan dia bersama kita di mana saja kita berada. Nah, saudara-saudaraku, jangan larut di dalam kesedihan. Nah, itu langkah pertama membangun keyakinan. Ya, yang kedua adalah kerjakan hal-hal yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia. Ya, pasti ada hal-hal yang membuat kita senang, kan? Nah, saya senangnya ke pasar. Ya, kalau saya lagi mumet pikiran saya, nah saya ke pasar. Saya ketemu dengan pedagang, saya belanja sayur, saya belanja ikan, saya belanja daging. Itu biasa buat saya. Atau saya belanja, saya ke Carrefour misalnya, saya jalan-jalan ke Carrefour, belanja lah. Itu untuk merubah fokus saya. Yang penting jangan diam. Ya, kemudian silaturahim, ya, bangun hubungan sosial, karena membangun hubungan sosial itu penting, membuat kita bahagia, membuat kita happy. Makanya reuni itu ada kalanya positif, ya, untuk kebaikan kita. Nah, jangan lupa bangun persepsi yang baik terhadap kehidupan kita. Ya, jangan lupa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Takdir segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu harus kita yakini, itu harus kita percayakan. Makanya salah satu rukun iman itu percaya, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, itu sangat penting, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, ya, bangkitkan emosi kebahagiaan kita, jangan pernah sedih menghadapi kehidupan kita, dan selalu bersyukur kepada Allah bahwa kita masih hidup, dan bersyukur kepada Allah kita selalu, insya Allah kita selalu bahagia. Semoga Allah meridai kita, ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.